itu orang IPB kan. Iya, Prof. Baik, kita mulai acaranya ya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Aktivi Dr. Taufik Asmianto, SSMSI, Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi, Dr. Umi Azizah Rahmawati, Eskom Mkom, Dewan Pembina Aptivi, Dewan Pakar Aptivi, dan yang kami hormati para undangan dari Perpustakaan Nasional RI yang diwakili oleh Dr. Randa Opong Sumiati MSI, Arsip Nasional Indonesia yang diwakili oleh Dr. Andi Kasman SEMM, Ikatan Pustakawan Indonesia yang diwakili oleh Farli El Numeri SSM Hum, dan Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia yang diwakili oleh Dr. Wiji Suwarno SPDI SIP Hum, serta seluruh hadirin sekalian yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan para hadirin dalam acara pengukuhan Pengurus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (APTIPI) periode 2021-2024 pada hari ini Jumat 9 April 2021. Hadirin yang terhormat, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Sebentar, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Tim teknis barangkali bisa Mas Slamet. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, ternyata videonya berisi teksnya tidak bisa tayang. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara,
Izinkan saya Rosini selaku MC pada hari ini menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua laporan Ketua Panitia, ketiga pengukuhan pengurus aktivi periode 2021-2024, yang keempat sambutan-sambutan, kelima pembacaan doa, dan yang keenam penutup. Hadirin yang terhormat, kita masuki acara yang pertama, yaitu laporan dari Ketua Panitia. Untuk itu kami mengundang Bapak Asep Saiful Rahman SOS MIKOM untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan kepada Bapak Asep. Terima kasih Bu Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi, Ibu Dr. Umi Azizah Rahmawati MKOM. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina APTIPI, Dr. Anda Wina Erwina MA PhD. Yang terhormat Ketua Dewan Pakar APTIPI, Bapak Ida Fajar Prianto MA PhD. Yang terhormat Ketua APTIPI periode 2021-2024, Bapak Dr. Taufik Asmianto MSI. Yang terhormat pimpinan Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Opong Sumiati. Terima kasih atas kehadirannya, Ibu. Yang terhormat pimpinan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, dihadiri oleh Bapak Dr. Andi Kasman. Terima kasih Pak Andi telah hadir. Yang terhormat Ketua Umum PPIPI, dalam hal ini diwakili oleh Sekjen PPIPI, Ikatan Pustakawan Indonesia, Bapak Farli El Numeri, MHUM. Yang terhormat Presiden ISIPI, Bapak Dr. Wiji Suwarno, MHUM. Yang terhormat seluruh pengurus APTIPI periode 2021-2024, yang pada hari ini insya Allah akan dikukuhkan oleh Ketua APTIPI. Yang terhormat Panitia Pelaksana Pengukuhan Pengurus APTIPI periode 2021-2024, juga kawan-kawan dari Universitas Yarsi, terima kasih. Yang terhormat tamu undangan serta Bapak Ibu dosen APTIPI di seluruh Indonesia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama melaksanakan prosesi pengukuhan pengurus APTIPI periode 2021-2024. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini, kesempatan yang baik ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia melaporkan pelaksanaan acara pengukuhan pengurus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia periode 2021-2024. Pengukuhan pengurus APTIPI dilaksanakan pada hari ini, Jumat 9 April 2021, secara daring melalui aplikasi pertemuan virtual. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi yang telah bersedia menjadi tuan rumah pelaksanaan pengukuhan ini dengan menyediakan fasilitas pertemuan virtual, sehingga kita semua dapat bertemu dan mengikuti acara ini dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pelaksanaan pengukuhan pengurus APTIPI periode 2021-2024 ini diikuti oleh seluruh program studi yang menjadi anggota APTIPI hingga saat ini. Terdiri dari 39 program studi, baik di tingkat diploma, sarjana, maupun magister. Adapun program studi yang belum mendaftar sebagai anggota,
baru akan dibuka kembali pendaftaran keanggotaannya pada APTIPI setelah kepengurusan yang baru ini selesai dilantik atau dikukuhkan oleh ketua. Adapun agenda yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah pengukuhan pengurus APTIPI periode 2021-2024, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari Dewan Pembina, Dewan Pakar, serta dari lembaga dan organisasi yang diundang untuk turut menghadiri. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta dukungan bagi APTIPI dari seluruh undangan yang telah hadir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian laporan singkat yang ingin disampaikan. Semoga acara ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses sesuai dengan harapan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasep yang telah memberikan laporan kegiatan mengenai hari ini. Hadirin yang terhormat, kita masuki acara inti pada hari ini, yaitu prosesi pengukuhan pengurus APTIPI periode 2021-2024. Prosesi pengukuhan diawali dengan pembacaan surat keputusan APTIPI yang akan dibacakan oleh Ibu Nita Ismayati, SSM Hum. Kami persilahkan kepada Ibu Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia nomor 001-SK-2021 tentang penetapan pengurus APTIPI periode 2021-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, menimbang bahwa kelengkapan organisasi diperlukan untuk jalannya roda organisasi. B. Bahwa pemilihan Ketua APTIPI periode 2021-2024 ditetapkan dalam Musyawarah Nasional APTIPI tanggal 18 Februari 2021. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APTIPI, memperhatikan permusyawaratan untuk mencapai mufakat dalam menentukan pengurus APTIPI periode 2021-2024. Memutuskan, menetapkan 1. Surat Keputusan APTIPI nomor 001-APTIPI-SK-2021 tentang penetapan pengurus APTIPI periode 2021-2024 tanggal 9 April 2021. 2. Susunan pengurus sebagai berikut. Dewan Pembina, Ketua, Dr. Anda Wina Erwina MA PhD. Anggota, Profesor Sulistyo Basuki PhD. Anggota, Dr. Indira Irawati MA. Anggota, Megawati Santoso PhD. Dewan Pakar, Ketua, Ida Fajar Prianto MA PhD. Anggota, Profesor H. Nandang Alansyah Deliar Nur. Anggota, Profesor Zainal Hasibuan PhD. Anggota, Insinyur Anon Mirmani MIM Archive Record. Anggota, Dr. Anda Harkrisyati Kamil. Anggota, Dr. Hendro Subagio MSc. Anggota, Ismail Fahmi PhD. Anggota, Dr. Tamara Adriani Salim SS MA. Pengurus Pusat, Ketua, Dr. Taufik Asmianto SS MSI Universitas Indonesia. Sekretaris, Asep Saiful Rahman Esos MIKOM Universitas Pajajaran. Bendahara, Andi Windah SIKOM MKOM and Media Studies Universitas Lampung. Anggota, Malta Nelisa Esos MHum Universitas Negeri Padang. Kepala Sekretariat, Margareta Aulia Rahman MHum Universitas Indonesia.
Anggota M. Hanif Inamullah S.Hum MSI Universitas Indonesia. Komisi Pendidikan dan Kurikulum Program Diploma. Ketua Desi Harisanti Esos MA Universitas Airlangga. Anggota Waluyo SSM Hum Universitas Gajah Mada. Anggota Sri Indrati Dokteranda M Hum Universitas Diponegoro. Anggota Rahmat Setiawan Saifullah SSM Ikom Universitas 11 Maret. Anggota Iputu Suhartika MSI Universitas Udayana. Anggota Hotlan Siahaan Esos MIkom Universitas Sumatera Utara. Komisi Pendidikan dan Kurikulum Program Sarjana. Ketua Nita Ismayati SIP M.Hum Universitas Yarsi. Anggota Hendro Margono Esos MSc PhD Universitas Airlangga. Anggota Rahmi S.Hum MSc PhD Universitas Indonesia. Anggota Herianto PhD Universitas Diponegoro. Komisi Pendidikan dan Kurikulum Program Pasca Sarjana. Ketua Dr. Nina Mayesti SS Eskom M.Hum Universitas Indonesia. Anggota Dr. Edwin Rizal Universitas Pajajaran. Anggota Dr. Irawati A. Kahar MPD Universitas Sari Mutiara. Anggota Dr. Farida Esos MSI Universitas Brawijaya. Komisi Penjaminan Mutu Akademik dan Akreditasi. Ketua Dr. Andes Joner Fasugian MSI Universitas Sumatera Utara. Anggota Dr. Laksmi MA Universitas Indonesia. Dr. Agus Rusmana MA Universitas Pajajaran. Anggota Andrianto Esos MIkom Universitas Pajajaran. Anggota Dr. Yona Primadesi M.Hum Universitas Negeri Padang. Anggota Siti Mariam SAG SSM Hum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Komisi Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Ketua Wardiono SS MBA Universitas Yarsi. Anggota Nining Sudiar MA Universitas Lancang Kuning. Anggota Gemma Ruliana MIkom Universitas Pendidikan Indonesia. Anggota Dr. Retno Suyekti MLIS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Anggota Hari Nugraha S.Hum MTI Universitas Indonesia. Komisi Pengabdian Masyarakat. Ketua Dr. Linda MPD Universitas Pendidikan Indonesia. Anggota Desrieni Esos MIkom Universitas Negeri Padang. Anggota Kusnandar Esos MSI Universitas Pajajaran. Anggota Rosiana Nurwa Indah S.Hum MA Universitas Islam Nusantara. Muhammad Rum SAG SS MSI Universitas Islam Negeri Sultan Toha. Komisi Kerjasama dan Humas. Ketua Endang Gunarti MIkom Universitas Airlangga. Anggota Dr. Ute Lis Siti Hadijah MSI Universitas Pajajaran. Anggota Dr. Andes Sutartono M.Hum Universitas Terbuka. Anggota Elfitri Kurnia Erza SSM Ikom Universitas Yarsi. Anggota Angga Hadipurwa MIkom Universitas Pendidikan Indonesia. Anggota Francisca Samosir MSI Universitas Bengkulu. Komisi Pengembangan SDM. Ketua Dr. Rice Cynthia Johan MSI Universitas Pendidikan Indonesia. Anggota Dr. Martuti MPD Universitas Negeri Malang. Anggota
Endang Fitriah Manan Esos M. Hum, Universitas Airlangga, anggota Purwanto Putra M. Hum, Universitas Negeri Lampung, anggota Majidah Esos M. Ikom, Universitas Terbuka, anggota Fahriah Esos MA, Universitas Wijaya Kusuma. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Depok pada tanggal 9 April 2021 oleh Ketua APTIPI, Dr. Taufik Asmianto, SS, MSI. Hadirin yang kami hormati, prosesi dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus oleh Ketua APTIPI periode 2021-2024, yaitu Dr. Taufik Asmianto, SS, MSI. Kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin, izinkan saya mengukuhkan pengurus APTIPI periode 2021-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala taufik dan hidayahnya pada hari ini, Jumat, tanggal 9 April 2021, saya, Ketua APTIPI, periode 2021-2024, dengan resmi mengukuhkan kepengurusan APTIPI periode 2021-2024 berdasarkan surat keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia nomor 001/APTIPI /SK/2021 tentang penetapan pengurus APTIPI periode 2021-2024 tanggal 9 Januari 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Jakarta, 9 April 2021, Ketua Dr. Taufik Asmianto, SSMSI. Terima kasih. Baik, para hadirin sekalian, demikianlah prosesi pengukuhan pengurus oleh Ketua APTIPI periode 2021-2024. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Umi Azizah Rahmawati, Eskom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya bersama Bapak Ibu semua bisa hadir dalam acara pelantikan pengurus APTIPI. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melindungi kita semua dan yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran dinul Islam. Yang terhormat Bapak Dr. Taufik Asmianto, SS, selaku Ketua APTIPI periode 2021-2024. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Wina Erwina, MA PhD, perwakilan dari Dewan Pembina APTIPI periode 2021-2024. Yang terhormat Bapak Ida ya ini ya, Bapak Ida Fajar Priyanto, MA PhD, perwakilan Dewan Pakar APTIPI periode 2021-2024.
Yang terhormat Ibu Dr. Anda Opong Sumiati, MSI, mewakili Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Kasman, SEMM, Deputi Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Deputi IPSK Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Ikatan Pustakawan Indonesia, Bapak Farli El Numeri, SSM Hum. Yang terhormat Presiden Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, Bapak Dr. Wiji Suwarno, SPDI SIPM Hum. Juga yang tidak terlupakan yang terhormat Ibu Nita Ismayati, SIPM Hum, selaku Kaprodi dari Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi, yang bekerja keras ya untuk acara ini. Juga Bu Rosini, Sekprodi dari Perpustakaan dan Sains Informasi. Kemudian juga Bapak Asep Saiful Rahman selaku Ketua Panitia dari acara ini yang sudah capek-capek, dan seluruh rekan-rekan hadirin dan undangan yang berbahagia. Mohon maaf karena di rumah pasti ada suara-suara masuk. Iya Ibu, tidak apa-apa. Terima kasih Bu. Iya, jadi saya bahagia sekali hari ini bisa ikut hadir gitu ya. Sebetulnya saya bisa nih masuk pengurus sebetulnya. Walaupun saya orang teknik informatika. Oh iya, tadi juga ada sebentar, ada Prof. Ucok kalau nggak salah ya. Ada Pak Zainal Hasibuan, Prof. Ucok, Betul, juga di Dewan Pakar, betul. Iya, Dewan Pakar. Tapi beliau ada acara, Bu. Oh, ada Prof. Sulis juga. Iya, selamat datang. Saya berharap, banyak harapan saya sebetulnya dari teman-teman yang ada di APTIPI ya. Karena kan harus kita akui bahwa masalah literasi itu kan masalah yang sangat krusial di Indonesia ya. Indonesia menurut WHO menempati urutan kedua, luar biasa kan, kedua tapi dari bawah, dari sisi literasi. Kemudian juga problem dari anak-anak sekarang, mereka sudah mulai tidak suka membaca buku, tapi lebih suka visual ya, lebih suka nonton YouTube, lebih suka nonton main game. Nah itu kan persoalan besar sebetulnya. Bagaimana membuat informasi termasuk perpustakaan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, khususnya buat generasi muda. Saya pikir kalau generasi kita masih suka ya, saya sendiri suka saya ke perpustakaan, menikmati saya, apalagi kalau perpustakaannya seperti perpustakaan nasional gitu, yang indah, cakep, ada kafenya, view-nya bagus, wah senang sekali saya. Berhadapan dengan banyak buku itu suka sekali, karena dari kecil kita selalu dikatakan bahwa buku itu adalah sumber ilmu gitu kan. Kalau ingin menguasai dunia itu harus banyak baca buku. Nah, tapi generasi muda sekarang itu kan sudah mulai bergeser. Kalau ingin terkenal jadi YouTuber gitu. Kalau ingin kaya jadi YouTuber. Nggak perlu baca buku. Nah, ini kan ada pergeseran tapi sebetulnya nggak benar gitu ya. Karena literasi kan tidak hanya membaca, tapi pada akhirnya juga generasi muda yang merupakan tanggung jawab kita itu juga bisa menulis, menuangkan pikiran dan sebagainya. Ini kan masuk dalam ranah literasi ya. Karena itu saya sangat berharap nantinya dari APTIPI, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, itu bisa membuat semacam gerakan gitu ya, tidak eksklusif hanya di APTIPI saja, tapi gerakan itu meluas ke masyarakat sehingga masyarakat akan semakin menyadari bahwa literasi itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting gitu. Kalau kita ingin negara kita maju, maka literasi kita harus naik gitu ya, karena itu merupakan salah satu kriteria dari kualitas sumber daya manusia. Saya pikir itu. Selamat sekali lagi kepada pengurus yang baru. Saya tidak berbanyak kata. Terima kasih juga buat teman-teman panitia dan juga teman-teman pengurus atas kerja kerasnya. Dan kami dari Universitas Yarsi, khususnya dari FTI, akan selalu menginginkan adanya banyak kerjasama dengan teman-teman di APTIPI ya. Insya Allah nanti akan banyak event-event yang bisa dilaksanakan bersama. Dan saya berharap juga ini akan menjadi nilai tambah baik buat FTI khususnya atau bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas sambutannya. Hadirin sekalian, sambutan selanjutnya adalah dari Ketua APTIPI periode 2021-2024 yaitu Dr. Taufik Asmianto, SSMSI. Kami persilakan kepada Bapak Taufik. Baik, terima kasih MC. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan, Ibu Dr. Opong Sumiati, MSI. Yang terhormat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Bapak Dr. Andi Kasman, SEMM. Bapak Ibu, mohon doanya. Tadi kami baru dapat berita bahwa Pak Andi Kasman saat ini setelah pasca tadi vaksin COVID, itu beliau pingsan. Ya, jadi beliau mungkin tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Jadi mohon doa Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi, Ibu Dr. Umi Ajizah Rahmawati, MKom. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Ikatan Pustakawan Indonesia, IPI, Bapak Farli L. Numeri, MHUM. Yang terhormat Presiden Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, ICPI, Bapak Dr. Wigi Suwarno, SPDI, SIPI, MHUM. Yang terhormat Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, FPPTI. Yang terhormat Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia, ATPUSI. Yang terhormat Presiden Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah, APISI. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua dan anggota Dewan Pembina APTIPI periode 2021-2024. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua dan Dewan Pakar APTIPI periode 2021-2024. Yang saya cintai dan banggakan, seluruh pengurus APTIPI periode 2001-2024, seluruh panitia, pengukuhan pengurus APTIPI yang telah bekerja keras, terima kasih atas kerja kerasnya, dan Bapak Ibu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin, semoga pada hari ini semua kita yang hadir saat ini dilimpahkan keberkahan dan kebahagiaan, serta selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak Ibu hadirin, bidang ilmu perpustakaan, kearsipan, dan informasi merupakan satu ranah epistemis yang berkembang sangat cepat dan pesat, dampak dari revolusi informasi dan revolusi digital. Informasi dan teknologi informasi dan komunikasi muncul menjadi kekuatan yang besar dalam mengontrol, mengendalikan, dan bahkan menjadi faktor penentu utama bertumbuhnya ilmu pengetahuan. Habituasi terhadap kondisi dan perubahan yang terjadi merupakan sebuah keniscayaan, sebab hampir tidak mungkin dunia kehidupan level kita terlepas dari dinamika ini. Dunia informasi yang semakin kompleks saat ini tentu memerlukan cara berpikir dan bernalar yang tidak lagi tunggal. Sekat-sekat rigid cara pandang tidak lagi sesuai dan efektif dalam upaya kita menghadirkan solusi cerdas dan bernas atas masalah informasi yang muncul saat ini. Dibutuhkan sudut pandang multi dan interdisipliner yang memungkinkan suatu masalah didekati dari pelbagai perspektif epistemis dan metodologis. Bahkan boleh jadi kita membutuhkan kehadiran suatu metodologi baru yang lebih sesuai, tepat, dan berkinerja hebat. Bapak Ibu hadirin, Indonesia memiliki sumber daya alam dan budaya yang kaya dan luhur. Dalam konteks ilmu pengetahuan,
Keberagaman dan keluhuran ini dapat menjadi modalitas dalam menghadirkan hasanah epistemik yang unik dan berbeda dari pihak dan negara lain. Sebab ilmu pengetahuan merupakan salah satu unsur kebudayaan, dan kebudayaan mendapatkan corak rasionalitasnya dari ilmu pengetahuan. Dengan demikian, relasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat menghadirkan cara bernalar yang memiliki keunikan tersendiri, yang tidak hanya mengedepankan kebenaran ilmiah sebagai satu-satunya metode dalam menemukan pengetahuan. Namun, lebih dari itu, pengembangan ilmu pengetahuan diarahkan pada tujuan mencapai visi kemanusiaan. Manusia tidak tercerabut dari dunia yang dihidupinya, oleh sebab kebudayaan tidak menjadi landasan berpikir dalam pengembangan ilmu. Bapak Ibu hadirin, keberagaman ini juga dapat kita temui dalam eksistensi prodi Program Studi Ilmu Perpustakaan, Kearsipan, dan Informasi di Indonesia. Di bawah rahim dan rumpun yang berbeda, mewarnai eksistensi dan kepentingan masing-masing prodi, dan sekaligus keberagaman ini menjadi penciri unik tiap-tiap prodi dalam pergulatan epistemis dan aksiologisnya. Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, APTIPI, sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi dan memayungi seluruh program studi ilmu perpustakaan, kearsipan, dan informasi Indonesia, baik tingkat diploma, sarjana, dan pasca sarjana, tentu saja memiliki peran dan tugas yang cukup berat untuk mengakomodasi pelbagai kepentingan yang beragam. Dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerjasama seluruh pihak, terutama pengurus APTIPI dan seluruh stakeholder APTIPI untuk saling bahu-membahu demi terbangunnya marwah ilmu dan marwah profesi bidang ini di Indonesia. Salah satu tugas besar yang diemban APTIPI adalah mendorong dan mendukung lahirnya para guru besar di bidang ilmu perpustakaan, kearsipan, dan informasi. Karena telah cukup lama bidang keilmuan ini tidak menelurkan profesor. Bapak Ibu hadirin, saat ini saya diberikan amanah dalam memegang kendali kapal besar APTIPI untuk periode 2021-2024 dalam mengarungi luasnya samudera ilmu dan gelombang tinggi peralihan serta iklim teknologi yang berubah sangat cepat. Dari lubuk hati sanubari yang paling dalam, saya memohon bantuan, dukungan, pengayoman, dan doa agar saya beserta seluruh pengurus APTIPI dapat menjalankan dan merealisasikan semua program dan kegiatan yang kami canangkan. Viva APTIPI, Jaya APTIPI, sukses APTIPI. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus APTIPI periode sebelumnya yang sudah bekerja keras mengawal dan memajukan APTIPI. Demikian sambutan ini. Mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan dalam sambutan ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, mohon kiranya Bapak Ibu hadirin secara bersama-sama kita meneriakkan yel-yel agar tidak mengantuk. Mohon kalau saya bilang APTIPI, mohon Bapak Ibu hadirin menjawab dengan kata sukses. Bisa ya Bapak Ibu ya? Baik. Bisa. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. APTIPI, Sukses. APTIPI, Sukses. APTIPI. Sukses. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Taufik Asmianto yang sudah menyampaikan sambutannya sekaligus membuat kita ini ya lebih bersemangat lagi mengikuti acara hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan
Dewan Pembina Aptipi periode 2021-2024, yaitu Dr. Anda Wina Erwina, MA, PhD. Kami persilahkan kepada Ibu Wina. Baik, terima kasih Ibu Rosini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita berkumpul bersama di dalam media daring ini untuk bersama-sama menyaksikan proses pelantikan ataupun penetapan kepengurusan APTIPI 2021 hingga 2024 yang tadi sudah dengan resmi dilakukan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Dr. Umi, atas sekali lagi ke beberapa kalinya ini YARSI mendukung kegiatan organisasi ini sehingga berlangsung acara ini. Kemudian kepada yang terhormat Pak Dr. Taufik sebagai Ketua Aktif yang baru, Bapak Ibu anggota Dewan Pembina, kemudian juga Dewan Pakar, kepengurusan Ibu Bapak kepengurusan APTIPI yang baru, juga tamu-tamu undangan yang hadir mewakili berbagai institusi dari Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, PDII, kemudian juga organisasi-organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia, Ikatan Sarjana Perpustakaan Indonesia, juga Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Di sini juga ada dosen-dosen dari seluruh program studi yang hadir untuk mengikuti acara ini. Puji syukur kembali saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bersama-sama dapat melanjutkan kembali kepengurusan organisasi ketiga itu berarti yang ketiga. Proses perjalanan yang tidak mudah dimulai dari persiapan pendirian yang sudah lama. Di sini ada beberapa saksi mata ya, Bu Yati, kemudian juga di sini ada Pak Agus juga, kemudian juga Pak Sulistyo Basuki juga, Ibu ya, dan yang lainnya yang juga menjadi saksi mata bagaimana kita sama-sama berupaya untuk membangun kekuatan bersama guna penguatan program studi ilmu perpustakaan awalnya. Kemudian dengan berkembangnya rumpun ilmu informasi, di mana di bawahnya ada program studi perpustakaan dan sains informasi, ada arsip dan record management, kemudian juga ada sains informasi itu sendiri, dan dengan pengembangan-pengembangan berikutnya, maka ini menjadi satu organisasi yang menaungi penyelenggara pendidikan tinggi untuk bidang-bidang informasi di Indonesia. Alhamdulillah dapat dukungan sangat baik dari Dikti, dalam hal ini Ibu Mega yang langsung membantu mensupport organisasi ini dengan penguatan program studi dan nomenklatur dari keilmuan kita yang ada di nomenklatur terakhir. Ibu Bapak yang saya hormati, menjadi lebih baik dalam suatu organisasi menjadi satu keharusan. Lebih baik dari yang sebelumnya menjadi tanggung jawab yang lebih baik lagi pada yang berikutnya. Karena intinya organisasi yang bergerak akan terus mengikuti apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi tanggung jawab pada periodisasi di mana organisasi itu. Tantangan kepengurusan sekarang tentu berbeda dengan kepengurusan sebelumnya, di mana kami memulai untuk melahirkan satu organisasi penguatan di dalamnya yang juga tidak terlalu mudah karena banyak sekali hal yang harus ditangani, tetapi kami harus memilih mana dulu yang harus ditangani.
sekarang adalah periode untuk penguatan organisasi dengan perubahan yang cepat terjadi dalam perkembangan keilmuan di bawah rumpun ilmu informasi. Sudah jelas tadi Pak Taufik cerita bagaimana penguatan keilmuan yang makin multidisiplin menjadi tantangan ke depan juga, yang tentunya menjadi sesuatu yang menarik untuk kita perdalam. Terlihat dari tokoh-tokoh kepakaran kita di sini, dari berbagai keilmuan, basic keilmuan yang semuanya punya fokus perhatian bersama pada pengembangan bidang informasi. Ibu Bapak yang saya hormati, dengan semangat baru, tentunya kita berharap akan menghasilkan pemikiran baru, tenaga baru, hati yang baru untuk sama-sama membangun, mengembangkan pendidikan bidang di bawah rumpun informasi ini, baik itu perpustakaan dan sains informasi, kearsipan, kemudian juga bidang sains informasi. Pengembangan berikutnya juga menjadi tantangan karena apa? Keniscayaan itu tidak bisa berjalan jangka panjang sekarang ini. Perubahan itu sangat cepat terjadi atau sustainable itu tidak bisa dalam jangka panjang. Perubahan profesi, perubahan tuntutan, dan perubahan bentuk yang mendukungnya juga sangat cepat. Oleh karena itu, dulu mungkin kita bicara untuk perbaikan kurikulum itu bisa makan waktu tahunan. Sekarang mungkin harus selalu dicek ya setiap tahunnya bagaimana kurikulum ini, apakah tetap fit dengan situasi yang ada. Yang harus kita pikirkan juga bahwa kita menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam keilmuan kita di masyarakat khususnya. Organisasi ini bisa berjalan baik dengan hati dan keikhlasan kepengurusan dan anggotanya untuk bergerak bersama-sama. Mudah-mudahan kekompakan yang dimulai dengan tadi bersama-sama kita sukses melalui APTP di bawah pimpinan Pak Taufik, mudah-mudahan berjalan lancar. Kami sangat berharap dukungan dan support Ibu Bapak, kepengurusan dan anggota untuk memajukan organisasi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat bekerja, selamat berusaha, selamat bersilaturahmi, dan selamat menikmati bersamaan di APTP untuk sama-sama mengemban dan bertanggung jawab serta pengembangan pada bidang keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan Dewan Pakar FTP periode 2021-2024, yaitu Bapak Ida Fajar Priyanto, MA PhD, atau yang mewakilinya. Kami persilahkan pada Pak Ida atau yang mewakilinya dari Dewan Pakar APTP. Pak Ida masih mengajar, Bu Rosi. Nanti setelah ini saja, setelah yang lain. Baik, sampai jam 3 Pak Ida ngajar. Baik. Kita hadirin sekalian, kita lanjut ke sambutan berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Opong Sumiati, MSI, selaku perwakilan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kami persilakan kepada Ibu Opong. Ibu Opong. Di layarnya sih ada ini Ibu Opong. Ibu Opong? Mohon maaf. Baik, makasih. Mohon maaf, saya biasa. Aduh, kalau di kantor tidak bisa fokus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang terhormat,
Bapak Ibu Dewan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Pembina, saya dengar tadi ada Dewan Pakar, kemudian Ketua Pengurus APTIPI beserta Bapak Ibu Komisi dan jajarannya, dan juga ada undangan dari Arsip Nasional, kemudian juga Bapak Ibu Panitia, dan sebagainya. Alhamdulillah, puji syukur ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat izin dan rahmatnya, saya mewakili Bapak Kepala Persatuan Nasional RI dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Ini betul-betul forum yang sangat istimewa. Bapak Ibu yang di lingkungan akademis yang memang pakar-pakar ilmu kepustakawanan dan kearsipan. Selanjutnya juga mungkin sebelum lupa kami sampaikan Bapak Kepala Persatuan Nasional tidak bisa hadir Bapak Ibu karena ada tugas, kebetulan tugasnya di provinsi, sehingga saya sendiri mewakili beliau. Mohon maaf apabila saya sendiri tidak siap menyiapkan sambutan pada saat ini. Akan tetapi apa yang saya mungkin terlintas ya di forum ini, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa Perpustakaan Nasional RI itu adalah sebagai instansi pembina pustakawan, baik negeri maupun swasta. Dan itu salah satu fungsi dari Perpustakaan Nasional RI adalah sebagai perpustakaan pembina. Nah, dalam hal ini adalah membina tenaganya atau khususnya adalah pustakawan. Tentunya tugas Perpustakaan Nasional RI ini tidak bisa diemban atau dilaksanakan sendiri, akan tetapi memerlukan bantuan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait atau stakeholder. Dalam hal ini salah satunya adalah dari APTIPI ini Bapak Ibu. APTIPI ini sebagai mungkin penyedia ya yang mempersiapkan calon-calon pustakawan nantinya di lapangan. Selain itu juga APTIPI ini atau prodi-prodi yang Bapak Ibu di mana bertugas ini juga membantu Perpustakaan Nasional dalam meningkatkan kompetensi ya yang sudah duduk menjadi pustakawan, tentunya ketika meningkatkan kualifikasi atau jenjang pendidikannya akan berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya terkait dengan bidang perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, kami bukan mengingatkan, tetapi mungkin mudah-mudahan ini adalah momen yang baik untuk memulai. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat mendengar atau familiar dengan adanya SKKNI bidang perpustakaan. Di sini ada beberapa yang turut serta menyusun SKKNI ini ya. Yang mana SKKNI bidang perpustakaan nomor 236 ya, yang ditetapkan oleh Menaker Trans tahun 2019 ini alhamdulillah sudah juga terbit KKNI-nya nomor 4 tahun 2021 kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Nah ini standar ini Bapak Ibu tentunya perlu implementasi. Apapun itu mungkin Bapak Ibu melihat standar ini banyak kekurangan, akan tetapi mohon dengan sangat standar ini adalah bukan milik Perpustakaan Nasional, akan tetapi milik kita bersama. Dan bukan untuk kepentingan Perpustakaan Nasional semata, akan tetapi untuk kepentingan semua pihak, terutama terkait dengan SDM perpustakaan, dalam hal ini pustakawan. Baik Bapak Ibu, untuk implementasi ini mohon dengan sangat nanti mungkin ada pertemuan selanjutnya untuk terkait dengan sepertinya yang sangat berkaitan dengan tugas Bapak Ibu adalah
mendirikan LSP pihak pertama atau ke-1, yang mana barangkali Bapak Ibu memerlukan LSP pihak pertama ini untuk mensertifikasi calon-calon pustakawan, yang sehingga para mahasiswa ketika lulus ya, yang menempuh pendidikan ilmu perpustakaan, ketika lulus selain ijazah juga ada sertifikat pendamping untuk membekali para calon pustakawan tersebut ketika mau bekerja atau melamar pekerjaan. Nah, ini sepertinya perlu ada workshop atau bagaimana pertemuan-pertemuan lanjutan untuk kita bersama-sama bagaimana membentuk atau mendirikan sebuah LSP 1 di masing-masing prodi Bapak Ibu, terutama yang ada ilmu perpustakaannya. Ini kami perlukan Bapak Ibu karena memang salah satu target pemerintah untuk mensertifikasi profesi-profesi yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah profesi pustakawan, yang mana jabatan pustakawan ini Bapak Ibu, sebagaimana mungkin Bapak Ibu ketahui bersama ya, di keputusan Menaker Trans nomor 228 tahun 2019 adalah salah satu jabatan tertentu yang boleh diduduki oleh tenaga kerja asing. Nah, ini mungkin kita duduk bersama bagaimana agar tidak orang asing yang menyerbu kita, ya. Tentunya sebenarnya dengan adanya MEA atau adanya kesepakatan bersama untuk saling bertukar atau mobilitas SDM di lingkup ASEAN ini memungkinkan dari kita juga dari Indonesia ke luar negeri. Tetapi sepertinya dari luar negeri itu, terutama Filipina, sangat menunggu kesiapan membuka lahan untuk bekerja di perpustakaan Indonesia. Nah, ini barangkali Bapak Ibu perlu kita duduk bersama agar tidak terinvasi ya dari luar, kan, tetapi mencoba menyaring atau memfilter atau bagaimana menamengi ya Bapak Ibu, sehingga calon-calon pustakawan atau pustakawan yang ada di Indonesia ini tetap aman. Nah, ini Bapak Ibu mohon dengan sangat ini mungkin Pak Taufik dan jajarannya kita masih bisa bertemu ya untuk melanjutkan atau untuk mengimplementasikan standar atau SKKNI dan KKNI yang kita miliki. Tentunya standar dan KKNI ini silakan Bapak Ibu lihat ya dengan seksama. Kalau memang nantinya perlu disempurnakan lagi, mari. Yang penting kita punya dulu daripada kita belum punya atau masih nol, akan lebih mudah kalau kita sudah punya, tinggal memperbaiki. Kalau memang harus diperbaiki, mari kita coba dulu implementasikan. Ketika ada kendala-kendala, mari kita juga kaji ulang yang dari mana atau kekurangannya tersebut. Baik Bapak Ibu, tidak terlalu mungkin saya maaf tidak runtut ya. Kan tetapi pada kesempatan ini kami dari Perpustakaan Nasional RI mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu pengurus yang sudah tadi dikukuhkan oleh Bapak Ketua. Mudah-mudahan amanah yang diemban Bapak Ibu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi, dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian secara pribadi, kedinasan, dan tentunya bermanfaat untuk, karena kami dari Perpustakaan Nasional tentunya sebagai instansi pembina pustakawan mengharapkan keberadaan Bapak Ibu bisa mengembangkan kepustakawanan di Indonesia, terutama untuk karir para pustakawan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Opong atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Deputi Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Andi Kasman, SEME. Kami persilahkan kepada Bapak Andi. Pak Andi tadi, Bapak Ibu mohon maaf, Bu Rosi. Ya. Jadi tadi Pak Andi setelah vaksin, pasca vaksin, beliau pingsan tadi. Oh iya. Iya, jadi mohon doanya semua, mudah-mudahan beliau bisa segera dipulihkan kesehatannya. Jadi sedianya beliau hadir, tapi setelah vaksin hari ini tadi beliau pingsan. Oh, ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini ya cepat sembuh. Mudah-mudahan sehat kembali semuanya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Pustakawan Indonesia, yaitu Bapak Farli Elmuli SSM. Pada Bapak Farli, kami persilakan. Bapak Farli. Ya, Bu. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Pak. Jelas. Terima kasih atas undangan dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini suatu kehormatan untuk kami diundang hadir dalam pertemuan APTIPI yang merupakan isinya adalah para dosen-dosen kami yang bagaimanapun merupakan salah satu mitra utama dari Ikatan Pustakawan Indonesia dalam pengembangan kapasitas dan skill dari para pustakawan di Indonesia. Nah, mungkin sebagai prolog sedikit, tadi menyambung dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Opong. Kebetulan sebelum menghadiri pertemuan ini sempat rapat dengan Sekjen APIHI, Asosiasi Pekerja Informasi Hukum Indonesia. Kebetulan beliau baru naik jabatan, jadi semacam manajer yang penghubung antar firma hukum, jaringan firma hukum multinasional yang kantor dia terlibat. Dan dia ceritakan bahwa ternyata saat ini dari Filipina khususnya, ternyata mereka selain fasih berbahasa Inggris, juga ternyata mereka dengan semangat mempelajari bagaimana perkembangan hukum di Indonesia. Bahkan sebagian beberapa yang memang minat untuk masuk ke Indonesia sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Ya, jadi ini jadi suatu tantangan tersendiri ketika memang nanti gongnya ternyata dari pustakawan ASEAN misalnya sudah terbuka, maka ini jadi tantangan tersendiri bagi pustakawan Indonesia untuk tidak hanya ibaratnya berkompetisi sesama pustakawan di Indonesia, tapi juga ternyata siap-siap menghadapi juga pustakawan dari negara tetangga. Nah, ini mungkin bisa jadi semacam perhatian serius bersama. Nah, jadi alhamdulillah saat ini sudah ada semacam jenjang jabatan seperti itu yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Opong. Namun yang berat sebenarnya implementasi dari KKNI tersebut, karena perkembangan teknologi informasi berkembang sangat cepat. Ibaratnya setiap bulan, setiap hari bahkan ada hal-hal baru yang mungkin ini akan secara langsung tidak langsung berhubungan dengan ranah pekerjaan profesi pustakawan. Mungkin kalau ibaratnya tadi disampaikan oleh Bu Dekan lebih ke isu literasi, tapi sebenarnya tidak hanya sekedar berbicara literasi saja. Di dalam perkembangannya ternyata kalau memang serius memang pustakawan di ranah literasi, apalagi isunya literasi untuk kesejahteraan,
maka pustakawan juga harus belajar bagaimana dunia perbankan misalkan. Kenapa? Karena untuk bisa sejahtera meningkat karirnya, meningkat penghasilannya, dia ibaratnya butuh modal yang kuat. Nah, itu dengan sendirinya butuh pendampingan berkaitan dengan perbankan misalkan. Nah, hal-hal seperti ini makin rumit sebenarnya yang jadi pustakawan itu. Jadi kadang-kala kita udah nggak jelas lagi sebenarnya pustakawan itu kerjaannya apa sih gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mungkin bisa disadari bersama. Jangan sampai arwah kerjanya pustakawan itu jadi tidak jelas. Mohon maaf. Nah, kemudian kami berharap ke depan antara Ikatan Pustakawan Indonesia dengan APTIPI dapat saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam pengembangan kapasitas pustakawan. Apabila tadi Bu Opong menyampaikan bahwa ibaratnya menyiapkan para calon-calon pustakawan, kami berharap pula bahwa APTIPI juga bisa berkolaborasi untuk bagaimana meningkatkan secara terus-menerus kapasitas yang sudah menjadi pustakawan tadi. Jadi ibaratnya karena perkembangan tadi dan ranah pekerjaannya juga sangat-sangat makin rumit dan makin unik pekerjaan pustakawan ini, maka dukungan, support, pengetahuan hal-hal terbaru dari dunia akademisi sangat diharapkan. Oleh karena itu kami berharap ke depan antara IPI dengan APTIPI bisa berkolaborasi dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas pustakawan. Mungkin itu saja mewakili dari PPIPI. Mohon maaf apabila kurang lancar saya berbicara karena cukup grogi karena berhadapan dengan para dosen-dosen saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farli ya. Sebenarnya saya juga sama ini grogi karena rata-rata di sini juga dosen saya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Presiden Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, yaitu Dr. Wiji Suwarno, SPD, SIP, MHum. Kami persilakan kepada Bapak Wiji. Nggak ada ya. Pak Presiden, SIPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi asmain. Amma ba'd. Tentu terima kasih pada APTIPI yang berkenan mengundang SIPI ini untuk bersama-sama di acara pengukuhan anggota SIPI baru. Tentu pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini diberikan kesehatan, kenikmatan serta izin. Dengan izinnya kita bisa bersama-sama di acara ini. Yang terhormat Dewan Pembina atau Dewan Pakar dari APTIPI, juga yang saya hormati Ketua APTIPI yang baru dan demisioner, dan serta pengurusnya yang saya hormati dan saya banggakan juga, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta, partisipan, dan kolega dari APTIPI yang bersama-sama di ruang Zoom kita ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan selamat kepada pengurus baru, Pak Taufik. Selamat Pak Taufik atas amanat yang diberikan. Terima kasih Pak Wiji, terima kasih. Ya, ini adalah amanat besar Pak Taufik dan kawan-kawan pengurus APTIPI, di mana APTIPI mempunyai peran besar nanti di dalam bidang keilmuan kepustakaan kita, artinya di bidang ilmu perpustakaan dan informasi Indonesia. Ini
salah satu bagian terpenting dari pengembangan ilmu itu ada di APTIPI. Maka kelihatannya APTIPI ini harus berjuang keras, harus punya gairah dan semangat yang pantang padam. Dan tentu ini akan bisa berjalan manakala kolaborasi, kerjasama di tingkat internal pengurus, juga networking dengan berbagai asosiasi yang lain, termasuk dengan ICPI ini, antara APTI dan ICPI ini sepertinya saudara kembar itu Pak Taufik. Jadi sama-sama, kalau ICPI ini sarjananya, kalau APTIPI mencetak sarjananya. Nah, dari keduanya orang tua dan ini, anak, Mas. Nah, kemudian IPI ya ini juga sebenarnya kalau nggak usah diurutkan lah ya, tapi itu adalah asosiasi yang sama-sama penting di Indonesia ini, sama-sama mempunyai peran dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini yang terbaik adalah kolaborasi antara kesemuanya. Apalagi CPI ini juga mempunyai tugas yang sama di bidang pengembangan keilmuan. Saya kira kolaborasi keduanya juga perlu dibina, dan saya berharap memang APTIPI dan ICPI ini berjalan bersama di rel yang sama untuk pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi. Sekali lagi saya berharap banyak tentu kepada APTIPI, tidak mengecilkan asosiasi yang lain. Mereka harus diajak berembuk, adpusi yang nanti akan menyuarakan bagaimana keilmuan atau ranah konstelasi perkembangan ilmu perpustakaan di tingkatan sekolah itu seperti apa, pustakawan dengan sebarannya di sekolah seperti apa. Kemarin ICPI mencoba untuk meneliti sebaran pustakawan di tingkatan sekolah. Itu dari data 4.937 yang masuk, itu yang PNS itu baru 445 yang untuk diploma, yang untuk S1 itu baru sekitar 700. Artinya masih banyak peluang di tingkatan sekolah-sekolah itu untuk menerima pustakawan untuk mengabdikan diri di sekolah-sekolah. Nah, itu tentu harus dibekali dengan pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Nah, ini antara APTIPI dan ICPI saya kira perlu berkolaborasi, dan tadi ditawarkan oleh Bu Kopong, Perpusnas itu menjadi mitra yang perlu diajak berkolaborasi, di mana Perpusat itu juga menjadi LSP ya, lembaga sertifikasi pustakawan, akan menentukan saya kira kompetensi yang nanti layak untuk dimasuki atau untuk dikuasai ketika nanti masuk di dunia kerja. Barangkali itu Pak Taufik, Bu Rosi, sambutan tidak berpanjang-panjang, mohon maaf. Salam takdim untuk para dosen-dosen saya di APTIPI, rekan-rekan saya di APTIPI, serta semuanya saja atas yang lain, para deputi dan pejabat lain. Salam takdim, salam hormat saya untuk semuanya. Salam sehat, semoga kita diberikan rahmat dan karunia-Nya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Presiden ICPI yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, masih ada satu lagi sambutan, yaitu dari Bapak Ida Fajar. Tapi karena Bapak Ida Fajar belum hadir, kami mohon untuk Prof. Sulistyo untuk mewakili Dewan Pakar APTIPI periode 2021-2024. Kami mohon kesediaan Prof. Sulis. Saya bukan anggota Dewan Pakar, saya anggota Dewan Pembina. Tadi sudah diwakili oleh Bu Wina. Tapi boleh Mas, sepatah dua patah kata. Dua patah kata, Prof. Nasihat buat kami, Prof. Nasihat buat kami, Prof. Kami persilakan. Petua. Ya, betul buat kami, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang dengan adanya APTIPI yang baru,
dan juga dengan banyak pengurus yang mencakup hampir semua prodi di seluruh Indonesia. Dengan demikian kita bisa diharapkan maju. Mudah-mudahan APTIPI bisa menentukan semacam kompetensi yang tidak ditentukan oleh lembaga pemerintah. Jadi membangun semacam kurikulum kompetensi dan kemudian nanti APTIPI lah yang bisa menentukan. Jadi bukan lembaga pemerintah, dan semoga kita menghadapi banyak tantangan dari dalam maupun luar negeri, terutama dari negara-negara saya tahu ASEAN. Itu Filipina itu memang sudah mengincar banyak jabatan perpustakaan di Indonesia. Dan mereka punya keunggulan yang kita nggak punya, mereka unggul dalam bahasa Inggris. Karena itu saya selalu minta pada mahasiswa saya, tolonglah menulis dalam bahasa Inggris, bicara dalam bahasa Inggris. Dan hasilnya mungkin jauh dari memuaskan, tapi kita harus menghadapi mereka. Dan kemudian yang kedua, Filipina juga mau belajar budaya Indonesia. Jadi di beberapa perguruan tinggi yang saya kenal di Manila, terutama dari rekan-rekan, mereka mempelajari bahasa Indonesia juga. Jadi ketika mereka dinyatakan bahwa perpustakaan itu terbuka untuk masyarakat ASEAN, maka kita harus hati-hati dengan rekan kita, dan kita harus siap-siap menghadapi mereka dengan ketekunan, keunggulan kita, dan kemampuan. Saya ingin tahu kemampuan bahasa Indonesia dan kemampuan bahasa Inggris dengan teknologi. Teknologi, dan mudah-mudahan APTIPI dengan pengurus itu bisa mempersiapkan hal itu, dan saya kira pada pengurus APTIPI selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sulis. Terima kasih Prof. Terima Aida kasih. sudah join ini. Oh ya, udah. Pas berarti ya. Terima kasih Prof. Sulis atas sepatah dua patah katanya buat bekal kami semua ya. Baik, hadirin yang terhormat, ini adalah sambutan yang terakhir, sambutan penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ida Fajar Priyanto MA PhD selaku perwakilan dari Dewan Pakar APTIPI periode 2021-2020. Kami persilakan kepada Pak Ida. Ida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat pada jaringannya ya. Keretanya belum sampai tuh. Kayaknya jaringannya nggak stabil biasanya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Jauh sih. Jauh dari Jogja. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Ida, kita gunakan waktu untuk foto bersama dulu ya sebelum acara ini kita tutup. Baik, kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan mode kameranya. Kameranya. Ya. Ida, kita foto bersama dulu. Tim teknis mohon disiapkan dengan aba-aba. Ya. Mohon kameranya dinyalakan Bapak Ibu supaya terlihat wajah-wajah. Layar pertama ya. 1, 2. Oke, teruskan. Layar kedua. 1, 2. Layar ketiga. 1, 2. APTIPI sukses. APTIPI sukses. Ya, ya APTIPI semuanya. APTIPI sukses. Sukses. Pokoknya ada Kang Asep beres. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya Pak Ida belum bisa join juga ya. Sudah. Oh, sudah. Jadi mati sebentar. Mohon maaf, mati sebentar. Baik. Oke, mohon maaf. Saya tidak bisa mengikuti banyak dalam kesempatan ini karena padatnya jadwal. Jadi saya ucapkan selamat, sekali lagi saya ucapkan selamat pada kawan-kawan yang akan memimpin kita ke arah yang
harus kita lalui bersama dalam waktu yang akan datang, dan ini satu perjalanan yang saya kira cukup berat bagi kita karena perkembangan barunya cukup banyak, sehingga kita perlu mungkin banyak saling berkontribusi, saling mengisi begitu, agar perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam keilmuan, terutama konten dari perkuliahan ini bisa kita kita besarkan bersama-sama, kita update bersama-sama. Saya merasakan ini, dan jangan lupa juga bahwa sebagai dosen saya kira kita perlu lead ya, menjadi leader dalam pengembangan praktek dunia perpustakaan dan informasi. Jadi bukan kita mengikuti praktisi, tetapi keilmuan ini harus selalu diupdate sehingga praktisinya bisa mengikuti perkembangan yang ada dalam theoretical framework. Ini saya kira penting. Beberapa hal yang selama ini saya lihat itu justru pendidikannya mengikuti praktisi. Ini sesuatu yang kebalik. Ini sebagai contoh yang perlu kita lihat juga, ini adalah dalam praktek PKL ya contohnya. Jadi PKL ini selama ini prodi itu mengikuti praktisi. Jadi kita serahkan mahasiswa kepada praktisi untuk melakukan itu, dan ternyata ini tidak memberikan critical thinking yang bagus. Sehingga saya beberapa waktu lalu saya ke Universitas Malaya dan diskusi di sana, dan saya lihat di sana berbeda konsepnya. Jadi nanti misalnya PKL itu bukan mahasiswanya mengerjakan apa yang dilakukan oleh para pustakawan di situ, dan biasanya itu hanya diminta bekerja duduk di situ melayani begitu. Tetapi justru kita balik, justru para mahasiswa ini dengan keilmuannya itu menganalisis perpustakaan. Jadi perpustakaan ini kurang apa? Dengan teori-teori dan bekal-bekal pengetahuan yang ada. Ini sebagai contoh kecil saja ya. Jadi contoh kecil yang saya kira kita perlu bangun bersama, bahwa pendidikan ini justru seharusnya memberikan kontribusi besar bagi praktek penyelenggaraan perpustakaan dan pusat-pusat informasi. Sehingga kita perlu lakukan di situ bahwa mahasiswa ini nanti di dalam praktek PKL misalnya adalah melakukan analisis yang hasilnya nanti diberikan untuk praktek praktek dalam kelembagaan perpustakaan dan informasi di satu sisi, kemudian itu juga dibawa ke kampus dan kemudian didiskusikan di kampus. Nah, ini akan memberikan kontribusi yang bagus baik untuk pengetahuan di kampus maupun tambahan analisis bagi praktisi. Ini hanya salah satu contoh saja. Jadi sebaiknya kita masih perlu kembangkan konten-konten dalam dunia pendidikan ini agar kita bisa menjadi leader dalam pengembangan keilmuan yang kemudian dipraktekkan di dalam penyelenggaraan perpustakaan. Nah, itu hal yang saya kira penting untuk kita kembangkan, dan mungkin kita juga perlu ada pertemuan-pertemuan yang lain yang bisa kita diskusikan bersama. Nah, ini misalnya pengajar apa, kemudian kita bisa diskusi dengan topik itu, misalnya ini akan memberikan hal yang bagus. Kemudian juga saya kira perkembangan keilmuannya juga sudah cukup panjang, dan kita sudah hampir 5 tahun ini kita juga berdebat banyak, sehingga kita perlu saya kira lihat bagaimana ke depan ini agar semuanya bisa berjalan dengan lebih baik gitu. Saya kira Pak Taufik bisa menjadi leader yang luar biasa nanti ke depan. Tapi saya kira kita akan selalu bekerja sama untuk mengembangkan keilmuan-keilmuan dan kemudian memberi kontribusi dalam penyelenggaraan perpustakaan dan informasi. Saya kira singkat saja itu karena sudah pada kemas-kemas itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ida. Terima kasih Pak Ida. Terima kasih Pak Ida selaku penutup sambutan pada acara hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, kita masuki acara penutup yaitu pembacaan doa
yang akan dibawakan oleh Bapak Ayah Yahya Maulana LCMH. Kami persilahkan pada Bapak Ayah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri acara ini, sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah, utamanya bagi saudara atau kawan-kawan dan sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dan segera diangkat penyakitnya. Amin. Dan juga untuk seluruh pengurus yang baru dilantik, mudah-mudahan bisa membawa perubahan dan kemajuan yang lebih bagi organisasi yang dicintai ini. Al-Hadiniyah, naqra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma raddina biqada'ika wa qadarika wa barik lana fima qaddara lana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa penutup, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Semoga pengurus APTIPI yang baru saja dikukuhkan dapat membawa keberkahan dan manfaat bagi Indonesia, khususnya bagi para penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia. Saya Rosini, atas nama panitia, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika pada penyelenggaraan hari ini banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, acara ini saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Selamat bekerja Pak Taufik. Pak Ismail, Pak Fuadi. Kabar Pak Fuadi, sehat? Insyaallah sehat. Alhamdulillah. Pak Fuadi sehat Pak. Insyaallah. Ditunggu S3 UI-nya Pak Taufik. Ya. Amin. Siap. Pak Taufik, ditunggu di Salatiga dan kawan-kawan. Oh iya siap. Oh siap. Dalam 2 bulan mau ke sana ini, mau ke Rembang kelihatannya. Mampir. Ya siap. Mampir Semarang juga Pak Taufik. Oh iya, siap. Salatiga nggak mampir Semarang ya, ntar saya hentikan. Siap. Ada Pak Heri. Maaf, tadi nggak bisa ikut aku karena saking padatnya acara. Wah iya siap Rob. Siap Prof Ida. Supaya nggak terlalu padat dioper-oper Prof Ida. Nah, kurang tidur juga ini. Tadi juga bersama Bu Opong tadi pagi sempat rapat juga. Macam-macam acara ini. Pak Ida itu dari Medan terus ke Surabaya terus ke Jogja ngajar tadi dia. Luar biasa. Kemarin ngajar Jogja tapi dari Surabaya juga. Karena habis itu masih ada acara dengan kawan-kawan FPPTI Jatim juga. Begitulah nasib. Nasib dosen laku ini. Terbang ke sana kemari ya. Saya ada Bu Yati terima kasih Bu Yati. Anda sudah keluar. Mbak Yati sehat Mbak Yati. Oh iya Bunda Har sehat ya Pak Harkris. Pak Sulistyo sehat Pak Sulis.
Ya, kita akan adakan rapat kerja ya, Pak Taufik. Mungkin setelah Lebaran nanti nampaknya. Setelah Lebaran nanti biar agak tenang lah. Kalau mudah-mudahan sudah bisa ini, Pak. Sudah bisa luring ya. Sudah bisa luring. Ya. Amin. Selamat masuki Ramadan ya Pak ya. Maaf oh iya, Bu Ira, benar ya. Sama Bu Ira, amin. Mudah-mudahan kita bisa ibadah Ramadan nanti ya. Pas puasa ini rapat buka bersama. Wah, rapat sambil buka bersama katanya. Buka bersama ke Medan. Buka bersama tempat masing-masing. Iya. Terima kasih dari Yarsi ini sudah memberikan fasilitasi